Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa berjumpa lagi dengan saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas. Ini adalah program spesial buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, dimana ini bisa disaksikan setiap hari Senin dan Jumat di setiap jam 7.30, jam 16 dan juga jam 20 atau jam 8 malam. Hari ini atau episode kali ini yang luar biasa, kita ketemu sama komunitas sepeda mini Solo Raya atau yang disebut dengan Misora ya. Betul. Ada Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Baik, sehat. Sehat? Sehat. Pak Elang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini kalau dilihat dari bapak-bapak yang hadir hari ini dengan sepeda mininya ini kayaknya dari raut mukanya itu sudah menempuh sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mungkin terlihat di belakang saya ini ada dua sepeda mini yang sedikit berbeda ya. Yang satu klasik, yang satu custom. Ini keren. Dan banyak cerita di belakangnya yang mau kita kulik hari ini. Tapi sebelumnya ini Pak Agus sebagai ketua saat ini dan Pak Elang sebagai pendiri sekaligus penasehat sesepuh gitu ya. Ini boleh diceritakan dulu awal mulanya ada Misora. Ini kan komunitas sepeda mini Solo Raya. Awal mulanya kapan ada di Solo Raya nih Pak Elang? Awal mulanya itu unik Mas ya. Uniknya seperti ini. Saya itu setiap pagi itu sering berburu ke Noto Harjo itu pasar pagi itu. Nah di situ ada frame rangka sepeda mini yang udah tidak terpakai, yang udah karatan. Nah kemudian saya beli, terus saya bawa pulang, saya restorasi sedemikian rupa menjadi sepeda baru yang unik. Nah kemudian ya iseng-iseng lah saya pamerkan di beranda Facebook saya. Foto, upload. Di posting di video itu. Kemudian saya share ke beberapa grup-grup sepeda itu, ternyata banyak sambutan. Banyak respon yang penasaran gitu ya. Penasaran, kok sepedanya bagus Mas, sepeda apa itu? Ini sepeda sepedanya tahun 80-an, ini sepeda umum dipakai ibu-ibu atau apa buat sekolah atau apa itu. Sekarang menjadi sepeda yang apa namanya sudah tua, yang sudah disepelekan orang, ini saya restorasi menjadi baru dan mereka banyak yang tertarik. Itu tahun berapa Pak Elang? Sekitar tahun 2018. 2018. Nah dari cerita itu kemudian dari kalangan teman-teman sendiri, teman-teman Solo itu ada yang aku tak ikut nyarinya ban di mana. Nah itu saya sarankan di Pengepul tempat rosok itu. Terus itu mereka dapat. Akhirnya kita berkumpul 5 orang terus kita mendirikan nama Misora itu, Minion Solo Raya. Jadi awal mulanya dari 5 orang. Sekarang berapa Pak Agus? Kalau di tempat kami Minion Solo Raya misalnya, jadi dari masing-masing kabupaten kota itu kalau kita nyebutnya ada chapter sendiri-sendiri. Jadi tiap lokal ada chapternya sendiri ya. Ya dari 7 tadi kan berkembang. Dari 7 ada 7 orang menjadi 10 orang, itu ada teman dari Sukarso ikut gabung. Tadinya di Misora. Di Karanganyar juga gabung, dari Boyolali juga gabung. Terus suatu ketika mereka punya ide minta izin untuk bikin komunitas lokal atau kita sebut chapter. Ya udah kita izinkan. Seperti kalau di Sukarjo itu ada Misuka, Minion Sukarjo Kota. Kalau di Karanganyar itu dulu itu ada Miska. Terus sekarang ada Komika. Ya. Itu Karanganyar juga. Karanganyar. Terus kalau di Sragen itu ada Suami, Sukowate, Minion Indonesia. Iya, namanya unik. Jadi ada agak-agak sedikit galvok sama namanya Suami. Betul. Tadi Komika. Iya. Terus kalau di Boyolali ada 2. Jangan kaget, ada Miyabi di sana. Wah, ini banyak yang suka. Minion Ampel Boyolali, terus ada Mini Boy, Minion Boyolali. Kalau di Klaten itu ada induknya itu namanya Kelambi. Klaten Minion Bike Indonesia. Di Kelambi sendiri itu
banyak subchapter di masing-masing desa kecamatan. Betul. Berarti kalau ngomongin soal anggota ya kayak nggak terhitung jadinya ya. Betul. Karena saking banyaknya bahkan di chapter level kecamatan pun ada gitu. Betul sekali. Terus waktu itu kalau teman-teman Jakarta seperti Om Elang bilang tadi kan istilahnya menyelamatkan frame sepeda mini yang karatan, jangan sampai terbuang teman-teman di Jakarta itu yang mereka ada komunitas namanya Sepeda Mini Indonesia. Kalau mereka menyejurkan sepeda mini Indonesia menolak punah. Nah itu menolak punah itu memanfaatkan dari yang sekali pada akhirnya berkembang sedemikian besar di Solo Raya seperti saya sebutkan tadi. Di Jogja itu ada teman-teman namanya Minju. Iya, Minion Love in Jogja. Terus ada di Purworejo itu Semi Puber. Ini kalau ngomongin soal keanggotaan atau chapter-chapter bahkan di masing daerah-daerah yang ada di Indonesia ini semuanya juga ada gitu ya? Ratusan itu unik Mas ya, itu begitu kita di Solo itu sudah booming. Selanjutnya yaitu saya menggunakan media Facebook itu dari komunitas Solo, saya share ke grup-grup yang lain di Facebook itu. Barangkali ada yang minat juga atau bahkan yang sudah punya di rumah tinggal gabung komunitasnya. Mereka terus tertarik terus lewat Facebook itu saya japri lewat inbox, saya minta nomor HP dari teman-teman di kota itu, kemudian saya bikin grup WA. Saya wadah dalam grup WA, terus mereka itu ikut andil, ikut bikin, terus ikut ajak teman-teman mereka di daerahnya. Selanjutnya saya buat sepeda mini Indonesia, Jawa Tengah dan DIY, karena kita melingkupi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa ya sahabat TV 10. Kalau kegiatannya biasanya ini kegiatan rutin apa saja dari teman-teman Misora ini? Kalau kegiatan rutin kita ada yang di level lokal, di masing-masing chapter itu kan ada goes malam atau kita sebut night ride. Iya, itu biasanya kita laksanakan di hari Jumat atau Kamis, jadi tergantung cuaca. Soalnya kalau nggak hujan seperti sekarang ini, kalau memang Kamis nggak hujan, Kamis ngumpul. Kalau nggak nanti pindah hari berikutnya. Kita gitu ya? Biasa ngumpul di Monumen 45. Gedung Juang 45 yang di Beteng. Iya, di sana kita ngumpul. Nggak sekedar ngumpul, biasanya kita merencanakan agenda-agenda apa yang bisa kita laksanakan ke depan. Ada agenda mingguan, seperti tadi kumpul goes bareng. Ada agenda bulanan. Agenda bulanan itu kita sebut Sambang Serawung Sedulur. Kita clear dari masing-masing kabupaten kota tadi. Oh, jadi jadwalnya kadang-kadang di Karanganyar, kadang di Boyolali, kadang di Kalten, keliling gitu ya, kadang-kadang di Solo juga. Betul. Karena ini saking banyaknya ya, mungkin jadi penasaran. Ini sebenarnya apa uniknya sepeda mini? Kok ini fansnya banyak banget? Bedanya apa ya? Kalau misalkan kita naik sepeda-sepeda yang lain kan macam sepeda banyak ya Pak ya. Ini uniknya itu di mananya? Rasanya atau apanya gitu dirasain jadi banyak banget anggotanya? Ketika kita itu sudah merestorasi, kita mengcustom sedemikian rupa, bahkan ada itu saya pernah bikin itu saya custom yang saya miripkan dengan sepeda road bike, dari segi head-tube-nya, dari segi tampilannya itu mini tapi kita bikin seperti road bike. Nah itu di situ ketika kita itu bersepeda ketemu teman-teman sepeda atau pas saat ke Car Free Day, bahkan sepeda yang mahal pun yang punya merek itu kadang mereka tidak melihat, justru yang dilihat sepeda kita. Jadi jadi pusat perhatian berarti ya. Kalau kumpul-kumpul atau ke tempat yang ramai itu, ini sepeda apa ini kok masih ada gitu. Ada yang ini kan aku pernah waktu kecil sepedaku seperti ini. Nah, itu di rumah masih ada. Mereka sering. Pengalaman masa lalu jadi muncul lagi gitu ya. Ada kenangan-kenangan. Mungkin di rumah sudah nggak kepake. Lah ini kok ada yang pakai lagi nih. Akhirnya yang di rumah dibongkar, dipakai lagi.
Kadang-kadang pengalaman dari masing-masing anggota, individu anggota itu lain-lain. Kalau Om Lang jelas dia merestorasi menyelamatkan. Terus dari Om Lang dari 1-2 orang, 7 orang berkembang 10 orang. Ada istilahnya yang kelupaan tadi namanya tebar virus. Tebar virus. Nah, virus apa itu? Nah itu saya yang termasuk kena virus sebenarnya. Dan mungkin teman-teman yang lain, teman-teman anggota Misora yang lain juga sama menjadi korban seperti saya. Korban virus. Korban virus tadi, korban virus minion namanya. Jadi kita sebenarnya sama-sama pencinta olahraga bersepeda. Kita mungkin di rumah punya sepeda jenis MTB, RB atau segala macam. Nah ketika ketemu di acara komunitas teman-teman Minions, Minions. Biasanya kan karena itu tadi, karena mereka unik, berbeda, tapi hampir semua kita kenal dengan sepeda mini karena ini kan memang tunggangan kita waktu kecil, waktu sekolah kan kita rata-rata naik sepeda ini, ya kan? Kok unik ya? Kok lucu ya? Iya, kalau saya berang gini, ya kan mereka menolak waras, kayak kembali ke iya, betul. Jadi sudah umurnya banyak, hampir setengah abad, tapi pakai sepeda kecil. Berarti kan mereka memang, kalau teman-teman Jakarta itu tadi karena mereka bilang menolak punah, menolak tua juga ya sepertinya, pengen muda terus. Bukan nih. menolak tua, menolak waras tadi. Karena wis tua, lemu, tompaannya sudah kecil. Jadi karena itu tadi jadi teman-teman tuh sering jadi korban ini patah. Kita touring, kita sering sekali touring, waktu itu touring ke Jogja, enggolnya patah. Di tengah-tengah perjalanan nggak kuat ya? Betul, nggak kuat. Tapi hebatnya di komunitas sepeda mini yang membuat kita sampai sekarang masih bertahan. Dari kita nggak kenal, jadi punya teman, dari teman kita jadi saudara. Dari keluarga. Betul. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita touring, kita quest jauh, waktu itu pengalaman kita di Jogja, ada salah satu teman kita sepedanya rusak. Ya udah tinggal saja pada datang. Oke, nanti sepertinya kita akan lanjutkan lagi Pak Agus. Oke, siap. Penasaran? Sahabat TV 10, nanti kita akan lanjut lagi seperti apa keseruannya tadi, cerita-cerita pengalaman unik-uniknya, dan kita bakal kulik lebih jauh lagi. Tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Kembali masih di episode kali ini barengan saya Max Nata di Koko Kongko bareng komunitas bersama Misora, komunitas pencinta sepeda mini Soro dan sekitarnya. Ini tadi cerita seputar tentang kejadian di Jogja ya, Pak Agus ya. Ada yang patah, itu gimana? Terus akhirnya nggak bisa pulang atau malah justru banyak ketemu saudara ini? Nah ceritanya kan kita goes waktu itu goes kemerdekaan, judulnya setiap kali pas tanggal 17 Agustus. Iya, memang agenda rutin kita di Misora setiap tanggal 17 Agustus kita selalu ada acara goes kemerdekaan. Selain untuk biar kita semakin kenal satu dengan yang lain, juga ya paling enggak ada spirit untuk memperingati hari kemerdekaan, hari istimewa kita. Waktu itu kita goes dari Solo ke Jogja? Pantai Parangtritis. Start dari rumah kita jam 3 pagi. Sangat luar biasa. Jam 3 pagi ayam aja belum bangun, kita udah bangun. Kita udah mulai goes. Karena rombongan kita besar dan rata-rata mohon maaf ada yang usia 65. Wah, iya luar biasa ya. Ini belum sepuh, masih ada sepuh lagi. Waktu itu? Sampai itu tahun berapa waktu itu? Kalau nggak salah itu 2019, 17 Agustus tahun 2019 kita goes ke Jogja, ke Parangtritis. Nah singkat cerita kita goes ke Parangtritis, sampai sana memang kita ada yang mobil loading karena memang rombongan besar takut ada trouble. Ya betul. Nah setelah sampai sana sebagian yang nggak kuat untuk goes pulang balik kan naik di loading. Iya. Sebagian goes. Nah saking semangatnya pengen cepet sampai rumah, goes nggak kontrol,
sampai patah. Nah, sampai patah di daerah Klaten waktu itu. Klaten Itu sudah posisi balik atau? Balik. Oh, sudah balik. balik malam capek, Iya. rusak, Pengen cepat sampai rumah. komplit pokoknya, komplit. Tapi alhamdulillah kita OSS di grup, nggak taunya teman-teman dari Kelambi, komunitas Klaten, banyak ngerespon, pada datang, ada yang suruh nginep, pada akhirnya udah kita evac, kita balik. Nggak cuma sekali mas, sering juga waktu itu kita goes, hampir setiap kejadian kita goes long trip namanya. Jadi kita long trip itu setiap tanggal 17 Agustus atau kalau kita ada undangan dari teman-teman komunitas dari luar Lain. Iya, waktu itu kita Sama-sama komunitas pecinta sepeda mini ya? iya, sama-sama sepeda mini. Jadi waktu itu kita goes ke Ponorogo pernah. Di long trip Jambore Satu nasional. ini apa? Maksudnya nasional gitu Nasional waktu itu ada teman-teman dari Jawa Timur, komunitas kalau Jawa Timur Minion Mini Trek Jawa Timur, terus ada sepeda mini Jateng DIY, terus ada sepeda mini Indonesia yang dari Jakarta. Banyak waktu itu, dan dari Jakarta juga hadir. Ada waktu itu terkumpul lebih dari 2.000 orang. 2.000 orang dengan 2.000 sepeda ya? Iya. Semua sebenarnya. Luar biasa. Kebetulan memang Bupati Ponorogo sendiri Iya. memang pencinta sepeda mini. Sampai di Pendopo itu dia punya estalase. Beberapa sepeda gitu? Iya. Memang dipamerkan saking bangganya. Teman-teman dari Solo itu dibukakan pendoponya. Pendopo, memang welcome masuk semua. hujan, Open house gitu ya? Iya. Buat tidur teman-teman itu kita bikin tenda di halamannya nggak apa-apa itu yang emang bupatinya bagus. Ini kalau ngelihat sedikit geser ke model-model, ini kan modelnya yang ada di belakang saya ini kan klasik ya? Iya, klasik. Unik, klasik. Yang ada di sebelah kanan ini semacam custom dan lebih modern. Ada jenis apa saja sebenarnya sepeda mini? Minion itu ada apa saja modelnya? Jadi kalau Minion ini sebenarnya apa? Kita punya prinsip sepeda lo ya gaya lo. Istilah orang Jakarta. Jadi nggak punya pakem harus apa harus. Jadi kita punya konsep karena ini konsep klasik. Jadi yang bikin lucu ini ada keranjang-keranjang yang ya biasanya ini untuk ibu-ibu ke pasar Iya. belanja, makanya kita sebut bola klasik. Kalau ini lebih ke sebenarnya ini tadi apa Pak Agus? klasik ini. Oh, klasik ya? Konsepnya Klasik. kan klasik, Iya. masih punya selebor, masih ada boncengan, ada kerenjangnya. Jadi memang fungsinya seperti awal pabrikasi bikin, makanya kita sebut klasik. Klasik. Kalau yang di sini, ini milik Pak Agus ya? Iya, ini milik saya. Ini sejarah, ini sudah sampai Purwokerto, Ponorogo, sampai Purworejo Pantai Dewa Ruci, sampai ke Pacitan, terakhir sampai ke Kediri. Luar biasa. Kalau ini konsepnya ini Minion untuk mini track touring. Jadi kita modifikasi. Kalau ini rodanya masih ring 20. Kalau ini udah beda. Ini ring Lebih longgar ya kayaknya? lebih besar. Ini ring 22 atau kalau anak-anak sepeda nyampe 20 plus. 20. Jadi untuk kecepatannya lebih tinggi daripada yang klasik, lebih tinggi ini. Speednya juga lebih kencang daripada yang klasik karena memang tujuan kita untuk perjalanan jauh. Iya. Jadi supaya lebih cepat gitu. Betul sekali. Ada model atau jenis yang lain di luar dari klasik sama yang ini nyebutnya custom atau Kalau ini custom. Oh, custom ya. Kalau ini custom kan kita lebih mirip ke kayak RB gitu. betul. RB kalau teman-teman yang di Jawa Timur itu malah menyebutnya benar-benar mini track. Jadi sepeda mini juga konsepnya dia pakai crank atau pedal depan, itu biasanya dikasih gear yang cukup besar, 52 ke atas, bisa 58 atau 60, yang belakang kecil 13 atau 11. Itu jadi tujuannya lebih cepat. Lebih cepat, dan teman-teman kalau mini track Surabaya itu memang karena memang mungkin tipikal wilayahnya kan dataran semua, nggak ada tanjakan. Iya. Rata-rata yang konsep tuh teman-teman dari Surabaya, Sidoarjo yang memang treknya lurus, mereka sering kali paling favorit mereka touring itu ke Jogja.
Tapi untuk ngomong-ngomong jenis sepeda mini ini tergantung mereka itu berimajinasi. Dalam arti ada yang dibikin tandem, gandeng dua tandem itu ada. Terus mereka ada yang ya masih sepeda mini tapi dibikin kargo buat muat barang atau apa. Tapi konsepnya masih dalam sepeda mini, pakai rangkanya sepeda mini itu dibikin beberapa model ya. Seperti saya bilang tadi ada sepeda tandem yang gandeng itu, terus ada yang buat kargo itu juga ada. Kalau misalkan nih sahabat TV 10 yang ada di rumah tertarik gitu, pengen tapi belum punya, ini bisa beli di toko sepeda atau harus restorasi seperti ini tadi, nyari yang bekas-bekas kemudian dibikin sendiri, atau gimana biasanya teman-teman yang lain? Kalau yang belum punya terus pengen gitu. Kalau yang belum punya itu apa namanya? Karena kita itu sudah booming ya, sepeda mini itu kemarin itu sudah ikut-ikutan booming dalam pandemi kemarin itu booming ya. Itu pabrik pun ikutan bikin. Akhirnya karena boomingnya sepeda mini. Pabrik pun ikutan bikin model sepeda mini yang dibikin seperti ini ada. Yang apa frame-nya mirip merek Ponic, agak pendek. Jadi kemudian produksi kembali gitu ya. Karena memang antusiasme masyarakat tinggi waktu itu juga waktu pandemi di 2019 2020 harganya kan melonjak tinggi. Jadi mungkin dari karena banyak yang cari. Iya. Jadi ini dari yang nggak berharga waktu itu, maaf saya sempat temen Jakarta saking minatnya saya suruh ganti ongkos produksi sampai 2,5 juta, kadang lebih. Ini malah rekor, dia paling banyak jual sepeda yang udah jadi dijual sama teman-teman yang minat. Bahkan saya pernah, yang customer saya itu pernah laku 6 juta. Itu larinya ke Sumatera itu. Luar biasa. Jadi memang ini sepeda by imajinasi masing-masing gitu ya. Maunya seperti apa, bagaimana, kalaupun pengen beli di toko sepeda juga tersedia. Akhirnya gitu. Diproduksi lagi. Karena memang ilmu masyarakat tinggi waktu itu. Apa sih bedanya naik sepeda tinggi sama naik sepeda mini-mini kayak gini? Sebenarnya tantangannya apa? Kalau boleh dibilang. Kalau mau cepet sebenarnya lebih capek atau lebih ringan sebenarnya? Lebih capek. Lebih capek ya. Kalau saya bayangin kan kalau mini kan berarti kan rodanya mini, terus lebih kayak gini kan. Jadi naik sepedanya, kalau atas kan lebih. Yang bikin asik di sepeda ini mini itu persaudaraannya, Mas. Seumpama kita ambil contoh teman kita yang dari Surabaya itu Babe Tiran. Iya, Pak Tiran. Touring sampai ke Jakarta itu juga nyampe di sana. Setiap mampir di kota-kota itu ada yang mengampir ke terobosannya ngampir ke, suruh tidur nginep dijamu lah. Bahkan bisa juga ada yang kasih sangu berbentuk uang. Untuk melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya, ke komunitas berikutnya ya, gitu ya. Kalau mereka sepedanya rusak di jalan, telepon di sini, teman sini siapa? Oh ini ada, biasanya kan nanya ke saya dia sebagai admin ya. Oh ke ini aja, ke Jojo atau ke ini, nomor HP-nya ini dihubungi. Bisa gitu. Nganterin, terus kalau rusaknya sepeda parah itu nginep dulu ke rumahnya, itu sepeda masih dibetulin sama yang tuan rumah itu. Kalau sudah ready baru jalan lagi. Saudaranya sepeda mini itu bagus banget. Jadi ibaratnya kalau kita naik sepeda mini, kita mau pergi ke Jakarta naik sepeda, orang didit pun tekan. Karena kita banyak saudara di sepanjang perjalanan. Yang tadinya nggak bawa apa-apa pulang malah bisa bawa. Tapi jangan ditiru. Ya harus ada persiapan maksudnya. Kalau toh terjadi sesuatu, ini persaudaranya nggak hanya di Solo Raya saja, nggak cuma di Misora, tapi setiap kota, ini daerah perjalanan selalu kalau ada trouble bisa di calling. Kalau kita menyebutnya di portal. Jadi kalau ada teman, ada mereka long trip, quest long trip. Kalau kita tahu, misalnya kita dari Misora terus ada teman dari Migres, misal Minion Gresik, mereka quest long trip tujuan ke Jogja, misal lewati Solo gitu. Iya, sampai Sragen sudah di portal sama teman-teman suami, mereka calling. Ini sudah sampai Mbak Kramat. Nah, teman-teman Misora pasti nyegat. Siap sini, paling standby gitu ya.
Ya paling nggak sebagai, kalau Misora karena merasa menjadi dutanya Wong Solo, jadi paling please welcome. Iya. Selamat datang Solo, ya ini keramahan Solo. Paling nggak memang Betul. ya kita pengen menunjukkan bahwa ya wajah Solo, keramahan Solo itu memang ada di tubuh Misora. Seperti itu. Ternyata alasannya adalah kekeluargaan ya, sahabat TV 10. Kalau yang ada di rumah pengen gabung, ini bisa ke apa? Media sosialnya apa, atau kalau mau ngumpul di mana nih? Nah, kalau mau gabung itu bisa gabung ke media sosial kita, itu di Facebook ada Minion Solo Raya. Nah, di situ terus, atau mau Kumpul? ke grup WA. Grup WA ada juga. 085 329 100 905. Atau nanti bisa DM di Facebook ya? Ya. Terus kalau mau ngumpul setiap Kamis malam ada di Gedung Juang, bisa di situ, atau bisa nanti main-main ke tempat apa namanya, timur gereja itu ada warung wedangnya Pak Novi, itu biasanya kita ngumpul di situ ngopi setiap pagi. Tiap pagi, Ya. tiap pagi nongkrong di sana. Oh siap. Yang rumahnya deket. Yang rumahnya Kalau dekat. rumahnya Ya. jauh. Caranya libur. Jadi kalau tertarik silahkan segera gabung. Luar biasa, terima kasih hari ini. Kalau kita lanjutkan sepertinya nggak selesai sehari. Pokoknya terima kasih sudah mampir di TV 10. Semoga kedepannya tambah banyak kegiatan, tambah manfaat lagi begitu ya. Ini episode kali ini sahabat TV 10. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Dari saya terima kasih, Max Nata pamit undur diri dari Koko Kongko bareng komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.